Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 penelitian pendidikan yang beranggotakan Lucy Rahmawati, NIM A510180003, Aulia Sofa M, NIM A510180014, Nur Fitri, NIM A510180015, Dwi Puspitasari, NIM A510180016, Oki Dewantari, NIM A510180018, Hesti Mahanani, NIM A510180019, Dwi Moksa M, NIM A510180029, dan Alfika Ardien, NIM A510180031. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tentang teknik penyusunan judul penelitian. Menentukan sebuah judul penelitian dengan memahami urutan proses penelitian secara umum pada perumusan problematika dan judul penelitian. Peneliti sudah merasa bahwa ia telah memiliki problematika penelitian, dan berarti bahwa peneliti dengan jelas sudah menguasai permasalahan penelitiannya. Maka, ia dapat mencari rumusan untuk judulnya. Pola pikir membuat judul dapat dilihat. Yang pertama, topik. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, identifikasi masalah. Yang keempat, batasan masalah. Dan yang kelima, judul. Pada dasarnya, meneliti adalah keinginan mengetahui data atau gejala sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Maka, judul penelitian harus netral, tidak dipengaruhi unsur-unsur subjektif yang belum diketahui kebenarannya. Sebuah judul harus berisikan, yang pertama, teks pengantar atau analisa, hubungan dengan studi deskriptif, studi eksploratif, dan lain-lain. Yang kedua, variabel pokok yang merupakan objek yang akan diteliti. Yang ketiga, subjek penelitian, tempat diperolehnya data untuk variabel yang diteliti. Yang keempat, lokasi tempat penelitian dilaksanakan. Dan yang kelima, waktu data penelitian diambil atau waktu penelitian dilaksanakan. Jadi, sebenarnya untuk menentukan judul dalam berbagai kajian ilmu apapun, tidaklah sesulit yang mahasiswa bayangkan. Dalam menentukan topik, disarankan bahwa topik harus penting atau significance of topic. Harus menarik perhatian peneliti, harus didukung oleh data atau dengan kata lain untuk topik harus tersedianya datanya, dan topik penelitian harus dapat dilaksanakan dalam arti sebatas kemampuan penelitian. Yang kedua, cara menentukan kajian teoritis dalam penelitian. Dalam penelitian kajian teori ini sangat penting karena merupakan sumber atau acuan dalam menulis atau membuat penelitian. Kajian ini diambil dengan menggunakan langkah-langkah yang panjang dan tidak sebentar untuk membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Beberapa kegunaan dan fungsi teori dalam penelitian menurut Koper dan teman-teman tahun 2006 dalam Surahman NC Adri Satrio 2020. Di antaranya, yang pertama, teori mempersempit atau membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita pelajari.
Yang kedua, teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. Yang ketiga, teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpose data sehingga diklarifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna. Yang keempat, teori merangkum suatu pengetahuan tentang sebuah subjek kajian dan pernyataan yang tidak diinformasikan yang di luar observasi yang segera. Yang kelima, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan dalam penelitian. Langkah-langkah melakukan kajian teori menurut Gal dan teman-teman tahun 2003 dalam Surahman, NC, Adri Satrio tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari sumber utama yang dapat dirujuk dari artikel jurnal, buku-buku, laporan penelitian, dan publikasi lain yang dapat digunakan sebagai rujukan utama. Yang kedua, menggunakan sumber tambahan dari hasil pemikiran seseorang yang ia rangkum dari berbagai rujukan dengan mengkaji secara mendalam. Yang ketiga, membaca sumber utama. Setelah semua sumber teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti harus membaca seluruh sumber bacaan untuk menemukan berbagai cara pandang tentang riset yang akan dilakukannya. Yang keempat, mensintesis bahan bacaan. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena biasanya peneliti tergoda untuk melakukan tindakan copy-paste dari rujukan yang dibacanya. Padahal semestinya peneliti tersebut melakukan kajian analisis dan mengkomparasikannya dengan hasil penelitian lainnya. Yang ketiga, mensintesiskan teori sesuai kebutuhan penelitian. Menurut Surahman, NC dan kawan-kawan, tahun 2020, kajian teori dalam proses penelitian merupakan serangkaian proses dalam mensintesa dan menganalisa konsep-konsep yang relevan dengan suatu variabel yang disajikan. Teori merupakan konsep, definisi, proposisi yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena yang dilakukan secara sistematik menggunakan pola hubungan antar variabel yang dikaji. Teori bertujuan untuk menjelaskan juga meramalkan hasil akhir dari masalah yang diteliti. Secara umum, terdapat dua sumber teori dalam penelitian, yakni sumber utama dan sumber pendukung. Selain itu, teori dalam penelitian memiliki fungsi untuk memperjelas masalah yang sedang diteliti, merumuskan dugaan sementara atau hipotesis, dan rujukan bagi peneliti yang menyusun dan mengembangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Sugiono tahun 2014 mengatakan bahwa secara umum langkah-langkah untuk dapat melakukan kajian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, mencari sumber seperti buku, jurnal, kamus, laporan penelitian. Yang ketiga, lihat referensinya dan pilih yang terkait dengan topik yang ditulis. Yang keempat, cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai sumber bacaan. Yang kelima, baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Yang keenam, deskripsikan teori dengan bahasa sendiri. Dan yang ketujuh, jangan lupa cantumkan sumber yang dikutip.
Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.